Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Udah lama banget aku nggak bikin video, nggak aktif di YouTube. Jadi sebenarnya aku hari ini membuat video pertama ini masih di kos-kosan, masih di kontrakan ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang sudah subscribe ya. Sebenarnya tidak banyak yang ingin aku sampaikan ya, tapi kenapa aku bikin video ini bukan karena aku gabut, bukan juga karena aku gimana ya, aku pengen sedikit mengeluarkan unek-unek atau keluh kesah ya guys ya. Selama ini aku nggak bikin video itu memang kendala banget hati aku ya dan pikiran aku. Bagaimanapun kalau orang hati dan pikiran tidak sinkron itu mau melakukan apapun itu kayak nggak semangat ya guys ya. Apalagi ketika aku pulang ke Indonesia, aku masuk ke keluarga, menurut saya aku terlalu kaget dengan keadaan di Indonesia gitu. Sebenarnya sih tidak kaget dalam keadaan mungkin ekonomi itu tidak ya, tapi ya permasalahan dan cara kita melihat sikap keluarga itu seperti apa gitu ya guys ya, yang membuat aku tuh kayak kaget. Jadi selama itulah aku tuh kayak berdiam, kayak nggak tahu mesti ngapain karena kaget lah gitu. Ketika di luar negeri omongannya kan A, ketika sampai di rumah ya, sampai di Indonesia tinggal bareng gitu omongannya jadi B. Mungkin ada kalian subscriber atau penonton yang sudah pernah merasakan hal seperti itu, entah itu terjadi pada saudara atau pada keluarga ya, pasti ada. Kalian komen ya, coba komen sama nggak sih gitu. Jadi biar aku nggak merasa sendiri, aku sih jujur ya guys, sudah hidup di perantauan itu lama, jadi kayak bener-bener kaget karena kan selama merantau aku itu tidak pernah tinggal lama ya di rumah, paling lama juga sebulan. Jadi saya tidak pernah tahu secara langsung keluarga dan saudara itu memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Jadi ya seperti itu. Nah, itu alasan saya kenapa saya jarang sekali mengunggah video di YouTube ya. Sebenarnya saya pengen banget aktif lagi di YouTube ya. Memang itu satu-satunya caraku mengabadikan momen ya, mengabadikan kayak memori. Dan pada akhirnya kemarin aku di Hong Kong seperti apa, aku juga ada memori yang tidak bisa dihapus ya. Ya, saya berharap juga di Indonesia tuh sebenarnya seperti itu. Ketika saya kangen gitu saya tuh. Nah, jadi alasanku lagi sekarang mengunggah video memang mungkin hati saya tuh udah sinkron dengan pikiran saya sudah bisa menetapkan apa yang harus saya perbuat ya. Ibaratnya kayak kemarin saya berdiri itu belum punya pegangan, tapi saat ini saya sudah memiliki pegangan. Jadi saya berusaha untuk kayak ngomong lah gitu. Sebenarnya sih di sini saya lebih ke curhat ya, karena memang saya lebih leluasa curhat dengan diri saya sendiri sebenarnya, kayak dengan cara di shooting seperti ini gitu. Ya, ini sebuah pengalaman untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri juga. Bagi kalian yang sedang mencari uang ya, apalagi kalian
memiliki keluarga yang ekonominya pas ya, nggak, kalau dimakan itu nggak lebih baik kalian itu menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Itu jika kalian saat ini sedang bekerja mencari uang ya. Karena di Indonesia itu ya, yang aku tahu sekarang memang susah cari pekerjaan. Bener, usaha apapun memang bisa, tapi hasilnya memang ya cukup buat makan saja lah. Kadang-kadang memang bener-bener kurang ya. Contohnya ya seperti orang jualan bakso lah, pecel lah, atau ya yang jajanan-jajanan kayak gitu tuh hasilnya tidak seberapa. Untuk memenuhi kebutuhan ya kurang lah pastinya ya. Kalau untuk makan aja ya pas gitu. Oke lah, mungkin ada salah satu di antara kalian yang memang belum punya rumah ya. Cari uang sekarang mau bikin rumah, tapi alangkah baiknya kalau sampean itu menyisakan 1 juta aja. Jangan dihabiskan untuk rumah semua. Tapi memang ya, ketika saya cerita seperti ini mungkin jika kalian tidak merasakan itu, kalian tidak akan merespon gitu lah, biasa aja gitu. Tapi memang ini benar-benar kehidupan yang nyata guys. Benar-benar di Indonesia itu yang penting itu uang. Ya rumah memang penting. Ketika kita tinggal di rumah saudara juga nggak enak ya. Apalagi ketika kita memiliki orang tua yang mungkin ya tidak mendukung kita sama sekali ya. Contohnya ya seperti orang tua saya sih ya. Itu sama sekali tidak mendukung kehidupan saya. Tidak mendukung bagaimana saya susahnya berjuang sendiri. Dia tidak sama sekali mendukung gitu. Karena memang ada faktor di mana dia lebih mendukung anak yang lain daripada saya gitu. Memang sih saya itu ya susah lah kalau mau diceritakan ya guys. Jadi seperti itu. Jika kalian memang tidak, banyak bukan hanya saya, banyak teman-teman saya juga dulu ketika dia tidak didukung sama keluarga ya kayak gitu, akhirnya keluar orang tua itu wajib meminta, anak itu berhak memberi, dan itu kayak memang bukan dimanfaatkan ya, tapi memang orang tua itu kayak meminta banget, dan akhirnya kita tuh memberi tanpa kita tuh menyimpan untuk diri sendiri. Dan alhasil ketika kita mau berumah tangga, ketika kita tuh susah, ketika kita tuh kurang, orang tua banyak yang tidak mau tahu. Nah jadi seperti itu guys. Sama diriku sendiri juga memang terjadi, tapi ya sudah. Nah jadi guys, aku hari ini memang aku mau pindahan ya, karena di sini aku udah ngontrak 2 bulan. Hari ini, sebenarnya besok sih tanggal 2, tapi aku mau pindah hari ini, mau pulang ke rumah gitu hari ini. Jadi di sini udah 2 bulan ya. Keadaannya seperti apa sih kontrakan saya ya, seperti ini aku kasih lihat. Nah seperti ini. Jadi guys, aku selama di kontrakan, aku tuh nggak sama sekali melakukan aktivitas apapun. Kebanyakan saya juga skip aja ya guys, itu celana dalam lah BH itu skip aja. Dan ya cuman kayak gini aja sih. Menurut aku sih memang nyaman ya. Di sini tuh nyaman banget. Nah seperti ini. Ini memang apa ya guys, memprihatinkan lah ya kalau dilihat sih, tapi ya lumayan sih gitu. Jadi hari ini adalah terakhir aku di sini. Nah jadi ya guys, aku mau pulang lagi ke rumah orang tua. Mungkin ada banyak orang yang ngomong di belakang saya lah, akhirnya pulang juga apalah gitu ya, mungkin lah. Tapi kemarin masalah udah terlalu gede, terus akhirnya aku milih untuk keluar dari rumah dan ngontrak. Dan kenapa tuh aku sampai sekarang harus balik lagi ke rumah orang tua? Ada beberapa yang bertanya sama aku, emang masalahnya sih apa mas? Jadi ketika aku memiliki masalah seperti ini, itu pun teman-teman aku pada kaget ya, karena mereka tahu banget cerita aku ketika aku di Hong Kong, aku berjualan, aku benar-benar menyayangi keluarga dan orang tua, dan akhirnya aku ya memang keegoisan ya guys ya, namanya juga orang kaget, orang bertahun-tahun tidak pernah hidup bersama, kaget dan akhirnya memilih untuk melangkah pergi.
itu kan berarti beban yang memang sudah tidak bisa saya tanggung gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah saya mengontrak, pikiran saya dan hati saya itu sudah membaik ya. Banyak ngomong lah untuk saat ini, karena sebenarnya aku ngomong seperti ini tuh sedih banget, tapi ya mau bagaimana ya guys ya. Jadi permasalahan dengan keluarga itu ya memang susah diceritakan. Mungkin ada beberapa kalian yang memang sudah pernah merasakan ya jadi tahulah. Bener-bener kayak ngedown banget gitu loh. Karena kan aku hidup di perantauan itu lama banget gitu. Aku pulang ke kumpul dengan keluarga itu cuma 1 bulan 1 kali. Jadi ketika aku ada masalah seperti ini dengan keluarga ya, yang selama ini tak kira tuh baik-baik saja ya, itu shock banget gitu ya. Nah jadi guys, seperti ini aja dulu ya guys, cerita aku gitu. Aku juga ini mau beberes. Jadi aku ngucapin minta maaf kalau ada salah kata. Kalau kalian memang memiliki cerita yang sama dengan aku, coba untuk komen ya guys, biar aku itu mungkin merasa ada temannya gitu, tidak sendiri gitu ya guys ya. Jadi ya ketemu lagi ya guys di next video. Aku bakal coba untuk aktif lagi ya.